Anggota Reskrim Polsek Kelapa Gading meringkus seorang pria berinisial A yang diduga terlibat kasus pembunuhan RN, wanita hamil yang tewas di sebuah ruko di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu pekan lalu. Usai ditangkap di rumahnya di Teluk Betung Timur, Lampung, Senin malam, tersangka hanya tertunduk saat digiring ke Polsek Kelapa Gading. Selain tersangka, anggota Reskrim Polsek Kelapa Gading juga mengamankan barang bukti seperti pakaian saat kejadian dan handphone korban yang sempat dibawa tersangka. Pelaku berhasil ditangkap karena terekam CCTV sekitar lokasi ruko tempat wanita itu tewas. Aksi pembunuhan ini diduga berlatar belakang asmara hingga korban hamil. Sebelumnya, Sabtu pagi, seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah ruko Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selain itu, dari hasil visum, korban diketahui tengah mengandung. Ini Reskrim Polsek Kelapa Gading telah mengamankan satu orang pelaku ya yang diduga melakukan pembunuhan jasad mayat perempuan yang ada di ruko Kelapa Gading. Diamankan di Lampung. Untuk sementara keterangan dari pelaku, dia mengakui perbuatannya. Dari hasil visum yang kami terima sementara dari RS Polri Kramat Jati menerangkan bahwa memang korban dalam kondisi hamil, Bang Yasir. Seorang ibu hamil ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah ruko di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Sabtu 20 April 2024. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil penyelidikan polisi menunjukkan korban tewas akibat dibunuh. Polisi pun berhasil mengidentifikasi pelaku pembunuhan. Polisi menyebut korban dan pelaku saling kenal dan baru beberapa hari tinggal di Jakarta. Bahkan mereka bersama-sama berangkat dari kampung ke Jakarta untuk melamar pekerjaan. Yang bersangkutan, korban dan pelaku ini bersama-sama datang dari kampung dari luar kota untuk awalnya melamar pekerjaan dan tinggal di ruko tersebut. Karena ruko tersebut belum beroperasi, masih dalam proses pembukaan. Oke, artinya ini baru sampai Jakarta dan baru melamar bekerja, begitu ya, Pak Emir? Iya, Bang Yasir, mereka baru diterima dan beberapa hari baru tinggal di Jakarta, Bang Yasir. Sebelum ditemukan tewas, dalam rekaman CCTV di ruko terlihat korban sempat bertemu dengan pelaku pada Jumat 19 April lalu. Tampak korban berbincang dengan pelaku yang kemudian pergi meninggalkan ruko dengan membawa koper. Saat ini pelaku pembunuhan terhadap ibu hamil ini pun telah ditangkap dan dalam pemeriksaan polisi. Tim Liputan Kompas TV. Pagi ini kita pantau informasi terbaru pembunuhan wanita hamil yang tewas di Kelapa Gading. Sudah ada rekan Nanda Aprilia di lokasi pembunuhan. Nanda, selamat pagi. Jam berapa rilis mengenai pembunuhan wanita di Kelapa Gading dan apa motif pembunuhan wanita itu, Nanda? Selamat pagi, kita dan juga saudara. Menurut agenda masih sesuai rencana bahwa untuk pengungkapan kasus yakni press release yang akan disampaikan di sini dari pihak Mapolsek Kelapa Gading nanti akan digelar sekitar jam 10:30 siang nanti. Kemudian untuk lokasi press release sendiri ini akan berada di tempat kami melaporkan saat ini atau tepatnya di tempat kejadian perkara yang berada di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, sejauh ini kita dan juga saudara kalau kita bisa sedikit gambarkan bagaimana situasi dan juga kondisi di tempat kejadian perkara. Memang kalau melihat dari letak ini cukup strategis, artinya memang berada di pinggir jalan, di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading. Kemudian juga kalau melihat dari sisi dan kanan ini juga cukup dipadati oleh para pemilik ruko, yakni para pemilik ruko yang memang berdagang sesuai dengan pedagangnya masing-masing, yang memang masih diami. Artinya memang kondisi di TKP ini cukup ramai sekali. Nah,
Kendati demikian, kalau tadi kami sempat berbincang dengan salah satu pedagang yang memang kerap berdagang di sekitar lokasi setiap paginya, ini menuturkan bahwa memang ruko ini adalah ruko yang memang terbilang baru. Bahkan rencananya baru akan dibuka, yakni adanya kedai anak mami yang dimana seperti terlihat di belakang saya saat ini. Nah, kalau menurut informasi sementara Gita dan juga saudara yang kami kantongi, memang secara utuh terkait dengan motif apa pelaku melakukan hal ini, sampai dengan saat ini memang pihak kepolisian masih belum mengungkapkan secara gamblang, artinya belum secara spesifik. Karena sampai dengan saat ini pihak kepolisian juga sudah melakukan beberapa kali olah TKP, begitu kemudian juga sudah mengumpulkan alat-alat bukti, baik dari bukti-bukti yang diterima atau dibawa dari tempat kejadian perkara, ataupun juga bukti yang sudah berhasil disita oleh pelaku, dari pelaku yang saat ini juga sudah diamankan oleh pihak Polsek Kelapa Gading. Nah, kalau melihat dari informasi yang sementara ini kami kantongi bahwa memang antara pelaku dan juga korban ini memiliki hubungan dalam tanda kutip hubungan gelap, karena informasi sementara yang kami terima saat ini bahwa korban memang sudah berumah tangga, di mana korban ini juga memiliki 3 orang anak. Kemudian memang korban dan juga pelaku ini bertolak dari kampung halamannya yang memang sama-sama berada atau berasal dari Lampung, kemudian untuk pindah ke Jakarta. Nah, informasinya juga bahwa pelaku dan juga korban ini juga memang baru bekerja dan juga melamar di tempat atau kedai yang memang menjadi TKP kami laporkan saat ini. Nah, tentu terkait dengan motif dan juga terkait dengan hasil visum secara utuh ini seperti apa, kita akan nantikan dan juga dengar di press release yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian siang hari ini, kita. Nanda, informasi yang Anda kumpulkan sebetulnya apa yang jadi alasan pelaku melarikan diri hingga ke Lampung, Nanda? Gita, ini tentu menjadi pertanyaan juga kenapa setelah melakukan hal demikian maksud kami pelaku memilih untuk melarikan diri ke kampung halamannya atau kembali ke Lampung. Ini akan juga nanti disampaikan oleh pihak kepolisian, karena kalau bisa kami sedikit gambarkan ketika proses penangkapan pelaku di kediamannya di Lampung, memang ada sedikit dalam tanda kutip drama di sini, karena pelaku sempat berdalih kaget begitu kepada pihak kepolisian terkait dengan apa yang sudah ia lakukan. Bahkan ia seolah-olah tidak mengetahui bahwa saat ini korban sudah tewas ataupun sudah meninggal dunia. Nah, ini juga tentu menarik karena kita akan gali ini dari press release yang akan disampaikan pihak kepolisian, tentu akan menguak semuanya. Kemudian juga terkait dengan bagaimana cara pelaku ini melakukan tindakan keji tersebut kepada korban, dan juga kita akan mengetahui juga nanti sebenarnya korban ini keluarga aslinya di mana dan seperti apa, karena hubungan dari pihak korban dan juga keluarganya ini disebut juga kurang harmonis. Selengkapnya kita akan nantikan di press release yang akan disampaikan oleh pihak Polsek Kelapa Gading pada siang nanti, kita. Titik terang mulai terkuak, kita akan nantikan bersama rilis pada siang hari nanti. Terima kasih Nanda Aprilia yang melaporkan langsung dari Kelapa Gading, Jakarta Utara.